Prestasi hebat Garuda Muda yang lolos ke Piala Dunia U17 semakin menyita perhatian negeri jiran. Malaysia kini mulai mengakui level timnas Indonesia sudah semakin mendunia. Duo pandit kondang dari Astro Arena bahkan terpukau saat skuad Garuda mengalahkan Bahrain. Media News Straits Times dari negeri jiran juga respect dengan prestasi pasukan merah putih. Skuad Garuda berpotensi lolos ke 2 Piala Dunia dengan perjuangan JIZS-DKK di level senior. Bagaimanakah perubahan Malaysia yang kini mengakui perkembangan timnas Indonesia? Skuad Garuda menuju 2 panggung Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 berhasil menuliskan sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia U17. Skuad Garuda Muda mengamankan 1 tiket melalui Piala Asia U17. Anak asuh Nova Arianto berhasil mengalahkan raksasa Asia seperti Korea Selatan. Kemenangan bersejarah ini sampai mendapat apresiasi besar dari netizen negeri ginseng. Sepak bola Korea Selatan yang bangga sebagai kekuatan Asia telah dipermalukan oleh skuad muda timnas Indonesia, tulis media STN Sports. Di lain sisi, lolosnya timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia menyamai rekor dari Thailand. Kini Garuda Muda dan skuad Gajah Perang Muda sama-sama sudah 2 kali lolos di ajang tersebut. Keberhasilan timnas Indonesia U17 ini langsung mendapat apresiasi dari media Vietnam. Indonesia U17 tampil mengesankan saat tergabung di grup C bersama Korea Selatan U17, Yaman U17, dan Afghanistan U17. Kejutan ini berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Tulis media 24H. Lebih membanggakannya lagi, prestasi timnas Indonesia U17 nggak bisa dicapai negara-negara Eropa. Spanyol dan Belanda yang biasanya menghasilkan talenta potensial gagal lolos. Pasukan The Orange Junior bahkan hanya menjadi juru kunci di grup A4 Piala Eropa U17. Bukan hanya timnas U17, skuad senior Indonesia juga masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert yakin anak asuhnya sanggup menyusul prestasi gemilang Garuda Muda. Kesempatan selalu ada, memang kita ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kami akan berjuang mati-matian untuk meraih impian tersebut, ujar Kluivert. Optimisme tinggi sang juru taktik rupanya langsung menular ke JIZ. El Capitano jadi yang paling getol mengangkat moral penduduk tanah air. Salah satunya terjadi setelah timnas Indonesia mendudukan Bahrain di GBK. Pemain berdarah Jawa ini menyebut bakal berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Bahkan Bang Jai turut meyakinkan para supporter untuk percaya kepada Kluivert. Alhasil sang pelatih mendapat dukungan penuh dari Ultras Garuda. Publik tanah air semakin terbakar semangat usai mendengar mimpi besar Izet. Kami mewakili 280 juta penduduk. Saya tidak merasa tertekan, tapi dukungan ekstra. Itu jadi motivasi tambahan untuk saya. Semoga tahun depan saya yakin kita bisa melihat Indonesia di Piala Dunia. Kata-kata Bang Jai membakar optimisme publik tanah air meski diremehkan media-media dunia. Salah satunya situs Football Musdaka dengan berani memprediksi timnas Indonesia bakal sulit lolos. Pandit lokal Malaysia kagum semakin respect. Prestasi hebat timnas Indonesia mendapatkan respek setinggi langit dari pandit Malaysia. Kismat kagum melihat perubahan yang dibawa Patrick Kluivert di laga kontra Bahrain. Kali ini saya harus memuji karena Kluivert dan stafnya gak mementingkan ego masing-masing. Mereka berhasil mengembalikan struktur yang sangat penting bagi timnas Indonesia, yakni memasang Rizky Ridho, JIZ, dan Justin Hubner. Puji Kismat. Bahkan pandit negeri jiran ini terpukau dengan permainan trio back tengah skuad Garuda. 3 back Indonesia semuanya berhasil menampilkan karakteristik yang berbeda. Semuanya menampilkan pemahaman yang positif dan menjadi fondasi kemenangan di Gelora Bung Karno. Sementara Faiz Gurun juga terkejut timnas Indonesia kini punya gelandang seperti Joey Pelupessy. Ada satu perbedaan di Jakarta, kehadiran pemain nomor 6 yakni Joey Pelupessy. Dirinya masuk dan memberikan sesuatu yang belum pernah hadir sebelumnya di skuad Garuda. Bahkan Kismat gak hanya kagum dengan penampilan yang diperlihatkan skuad Garuda.
Pandit ini ikut menyoroti mentalitas tinggi JIZES di tengah euforia kemenangan kontra Bahrain. Apa yang paling saya suka dari skuad Indonesia ini ketika setelah laga melawan Bahrain adalah reaksi JIZES. Dirinya enggak berselebrasi namun mengatakan semuanya belum selesai. Benar-benar mentalitas seorang monster. Pak, media negeri jiran menyoroti prestasi besar timnas Indonesia. Pujian kepada timnas Indonesia juga datang dari sejumlah media beken Malaysia. Sebut saja Stadium Astro yang menyoroti momen heroik di mana timnas Indonesia berhasil menang melawan Bahrain. Indonesia kembali ke lapangan untuk berlaga di grup C setelah kalah 1-5 kontra Australia. Mereka berhasil mengamankan 1 gol yang kembali menghidupkan harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Makan bola juga memuji mentalitas pasukan merah putih yang mati-matian mengalahkan Bahrain. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk meraih impian lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia menunjukkan kerja keras untuk memenangi pertandingan tersisa guna meningkatkan peluang mereka lolos ke Piala Dunia. Puji makan bola. Sementara kanal berita New Straits Times menyebut prestasi skuad Garuda bisa menjadi contoh untuk FAM. Skuad Harimau Malaya harus segera bangkit untuk mengejar tetangga serumpunnya. Kita dulu mengatakan bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Sekarang tidak lagi. Kebenaran yang menyedihkan adalah Malaysia telah tertinggal jauh dari tetangganya dan mereka harus segera mengejar ketinggalan dari Indonesia yang pernah diskors FIFA 1 dekade lalu. Media Sinar Harian juga menaruh hormat tinggi kepada timnas Indonesia U17 yang mencetak sejarah hebat. Indonesia berhasil ciptakan sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia U17 setelah tampil mengesankan di Piala Asia U17. Tulis headline dari Sinar Harian. Proyek jangka panjang timnas Indonesia. Prestasi yang meroket tinggi justru enggak membuat timnas Indonesia cepat kuat. Skuad Garuda sudah menyusun proyek jangka panjang dengan mencari bibit-bibit keturunan potensial. Salah satunya Miles Davis yang sedang membela tim muda FC Utrecht. Sayap kanan 14 tahun ini sudah memamerkan foto memegang jersey timnas Indonesia melalui Instagram. Dalam unggahan tersebut, Miles terlihat didampingi agen naturalisasi tanah air yakni Fardi Bahdim. Pemain 14 tahun ini berpeluang segera membela Garuda karena punya darah keturunan murni. Dia memiliki darah Indonesia melalui sisi ayahnya. Neneknya 100% Indonesia karena lahir dan tinggal di Surabaya. Tulis akun Indo-Talent. Di sisi lain, PSSI juga tengah mempersiapkan suksesor Martin Paes atau Emil Audero. Nama Ferran Alinegara digaungkan sebagai calon penjaga gawang timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, penggawa Ado Den Haag ini masih mengantongi kewarganegaraan Indonesia dan Belanda. Namun dirinya dikabarkan lebih tertarik membela Garuda Nusantara. Bahkan Ferran sudah diproyeksikan bakal masuk skuad kelompok usia besutan Nova Arianto. Jika semuanya lancar maka akan mudah karena saya sudah punya paspor Indonesia. Fardi juga sudah bicara dengan Coach Nova. Dia bercerita banyak tentang saya, ujar Ferran. Dengan dukungan penuh dari publik Malaysia, akankah timnas Indonesia bisa membanggakan ASEAN di